Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel ngelistrik.com. Pada video kali ini saya akan bahas tentang fenomena yang sering kita alami, yaitu fenomena kesetrum. Teman-teman pasti pernah mengalami kejadian seperti ini, yaitu kesetrum saat megang peralatan rumah tangga, saat ingin menyalakan lampu seperti ini, atau di tempat kerja saat membetulkan motor-motor listrik yang rusak, atau saat di rumah seperti ini. Ya, jadi teman-teman, kesetrum itu adalah fenomena yang sangat berbahaya. Jangan dijadikan bahan bercandaan seperti video yang tadi. Pertanyaannya adalah, kenapa kesetrum sangat berbahaya? Karena kesetrum bisa menyebabkan badan lemas hingga terjatuh, kejang otot, lalu susah napas, jantung berdebar, hingga luka bakar atau gosong, bahkan kematian. Lalu bagaimana kesetrum bisa terjadi? Simpelnya adalah karena ada aliran listrik yang masuk dan melewati jaringan otot, jaringan saraf, dan organ-organ penting di tubuh kita. Untuk lebih jelasnya silakan disimak pembahasan berikut ini. Oke, jadi teman-teman, fenomena kesetrum ini terjadi karena adanya arus listrik yang mengalir melewati tubuh kita menuju ke grounding. Salah satu faktor penyebabnya adalah adanya kebocoran listrik yang disebabkan oleh kabel terkelupas atau kabel yang tidak terpelihara dengan sangat baik. Di sini ada 3 variabel, yaitu variabel V atau tegangan, lalu ada variabel R atau resistansi atau hambatan, lalu ada variabel I atau arus listrik. Variabel I atau arus listrik inilah yang sangat berpengaruh terhadap efek kesetrum pada manusia. Teman-teman bisa melihat tabel di sebelah kanan ini. Ya, tabel ini adalah tabel batas arus yang melewati manusia. Dari 0 sampai 0,9 mA itu tubuh belum merasakan pengaruh apapun. Lalu dari 0,9 sampai 1,2 mA baru terasa adanya arus listrik pada tubuh, tapi tidak menimbulkan kejang-kejang. Lalu di 13 sampai 15 mA di sini rasa sakit sudah terasa, namun pengantar masih dapat dilepas. Ini artinya adalah ketika kita tersetrum, maka dengan refleks kita dapat menarik tangan kita dari benda yang menyetrum tersebut. Lalu di 15 sampai 20 mA otot sudah tidak sanggup lagi melepaskan pengantar. Dan yang terakhir dan yang sangat bahaya adalah di range arus 50 sampai 100 mA, yaitu batas arus yang dapat menyebabkan kematian. Di sini saya akan contoh simulasikan perhitungannya. Kenapa akibat tersetrum bisa menyebabkan kematian. Jadi di sini ada tegangan listrik seperti yang di rumah, yaitu 220 volt. Lalu di sini ada resistansi atau hambatan rata-rata manusia, yaitu sebesar 1000 ohm. Lalu di sini ternyata tidak sengaja terjadi kebocoran arus listrik pada peralatan listrik ini, sehingga arus mengalir melewati tubuh manusia menuju ke grounding. Pertanyaannya adalah, berapakah arus listrik yang mengalir tersebut? Kita memakai rumus ohm, yaitu V sama dengan I dikali R, di mana I sama dengan V per R. V nya ini sebesar 220 volt, sedangkan R nya sebesar 1000 ohm, sehingga didapat arus listrik sebesar 0,22 ampere. 0,22 ampere adalah sama dengan 220 mA. Ini artinya kalau kita lihat di tabel, itu range 50 sampai 100 saja sudah dapat menyebabkan kematian, sehingga range sebesar 220 mA ini bisa menyebabkan kematian. Lalu apa yang harus kita lakukan? Sebagai contoh, kita coba pakai alas kaki atau sepatu safety. Jadi sepatu safety ini dapat meningkatkan resistansi tubuh manusia menjadi 200.000 ohm. Ini artinya dari perhitungan, jika kita tidak sengaja tersentuh arus listrik namun kita masih menggunakan sepatu safety, maka arus yang mengalir di tubuh kita sebesar 0,0011 ampere atau sebesar 1,1 mA. 1,1 mA ini artinya tubuh baru terasa adanya arus listrik tapi tidak menimbulkan kejang. Jadi sepatu ini dapat merendahkan atau meminimalisir efek kesetrum pada tubuh manusia. Lalu bagaimana dengan tegangan yang sangat kecil sebesar 5 volt misalnya? Saya akan coba simulasikan, misalkan tegangannya 5 volt, tegangannya kecil sekali. Secara logika, jika tegangannya turun, maka arus listrik akan turun, sehingga
nantinya akan lebih aman lagi bagi tubuh manusia. Namun, yang harus teman-teman perhatikan di sini adalah variabel R atau resistansi. Karena resistansi ini berbanding terbalik dengan arus sehingga sebagai contoh gini, jika resistansi suatu benda itu kering, maka hambatannya akan naik. Jika kondisi lingkungannya basah, maka hambatan atau resistansinya akan turun. Jadi ketika kita tidak sengaja memegang arus bocor pada peralatan listrik sebesar 5 volt, namun jika kondisinya atau resistansinya basah seperti ini, artinya R-nya turun sehingga I-nya naik. Misalkan dalam kondisi tergenang seperti ini, maka R-nya menjadi 20 ohm. Apakah yang terjadi? Apakah masih tetap aman? Tegangan kecil, namun kondisi lingkungannya basah. Kita akan coba simulasikan di perhitungan ini. Jadi 220 menjadi 5 volt, lalu 200.000 menjadi 20 ohm. Seperti ini. Maka I-nya yang didapat adalah sebesar 0,25 ampere atau 250 miliampere. Ini artinya adalah dengan tegangan yang kecil pun, jika kondisi lingkungannya basah, itu dapat menyebabkan kematian. Jadi seperti mungkin teman-teman pernah mendengar kasus bahwa ada seseorang yang meninggal akibat tersetum atau tersengat listrik dengan tegangan yang kecil seperti cukuran jenggot ataupun charger handphone, namun tersetrum atau tersengat listrik di tempat yang tergenang air atau banjir dan menyebabkan orang tersebut meninggal. Ya karena seperti ini teman-teman ya, karena semakin basah suatu lingkungan atau tubuh kita, maka resistansinya akan turun dan arus akan meningkat dengan sangat drastis seperti ini. Jadi seperti yang kita lihat di tabel, dari 50 sampai 100 menyebabkan kematian, dan tadi sudah 250 mA itu sudah dapat menyebabkan kematian. 250 mA itu 0,25 ampere dan sangat kecil sekali, namun arus yang kecil tersebut bisa menyebabkan kematian. Makanya harus hati-hati ya teman-teman. Dan saya akan coba sedikit share tentang cara mencegah kesetrum. Yang pertama adalah kita berusaha atau kita harus menggunakan alas kaki yang tebal, seperti contohnya adalah sepatu safety ini. Lalu yang kedua adalah ketika kita membetulkan peralatan listrik, hindari kondisi tubuh kita basah ataupun lingkungannya basah atau tergenang, karena ini dapat menurunkan resistansi dan meningkatkan arus secara signifikan. Lalu gunakan testman untuk mengecek ada atau tidaknya kebocoran arus, atau panggil teknisi listrik atau orang yang berkompeten untuk membetulkan peralatan-peralatan listrik di rumah kita. Lalu pastikan grounding terpasang dengan sangat baik, atau gunakan ELCB. ELCB ini adalah pengaman otomatis dari kebocoran arus. Jadi ketika ada arus bocor, maka MCB akan trip akibat efek dari ELCB ini yang mendeteksi adanya kebocoran arus. Jadi teman-teman, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan semoga kita terhindar dari kesetrum, karena kesetrum itu bahayanya bisa menyebabkan kematian ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.